Ditutup di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di 8 Januari di 1640. Pembukaan tadi dibuka di zona hijau di 1680. Beberapa menit pasca pembukaan, saham energi mengalami penguatan ke 1720. Informasi emiten pemirsa di mana PT Energi Mega Persada Tbk atau ENRG mengumumkan telah melakukan transaksi afiliasi berupa pemberian pinjaman kepada anak usaha PT Bangun Sarana Samudra Laut atau BSSL. Transaksi ini dilakukan untuk pelunasan seluruh pokok utang beserta bunga yang dimiliki BSSL ke PT Bank Mandiri Persero Tbk. Dikutip dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, PT Energi Mega Persada Tbk ENRG mengumumkan telah memberi pinjaman kepada anak usaha PT Bangun Sarana Samudra Laut BSSL sebesar 105,14 miliar rupiah. Transaksi ini memiliki jatuh tempo selambat-lambatnya 5 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman dengan tingkat suku bunga sebesar tingkat bunga obligasi seri C perseroan dalam penawaran umum berkelanjutan 1 Energi Mega Persada tahap 1 tahun 2025. Wakil Direktur Utama PT Energi Mega Persada Tbk ENRG Eduardus Ardianto mengatakan, sesuai dengan rencana penggunaan dana pada PUB 1 tahap 1, transaksi ini dilakukan untuk keperluan pelunasan seluruh pokok utang beserta bunga yang dimiliki BSSL kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Diketahui perseroan merupakan pemilik secara tidak langsung dari 99,8% dari modal ditempatkan dan disetor BSSL. Sehingga transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan seperti yang tertera dalam pasal 6 ayat 1B1 POJK nomor 42 tahun 2020. Transaksi ini tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, kondisi hukum, dan keuangan, serta kelangsungan usaha perseroan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini pemirsa, pergerakan teknikal saham energi lebih dominan atau bertahan di zona hijau meskipun jelang penutupan penguatannya lebih ke arah terbatas. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham energi di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya, tepatnya di 8 Januari di 1640. Pembukaan tadi dibuka di zona hijau di 1680. Beberapa menit pasca pembukaan, saham energi mengalami penguatan ke 1720 dan ini merupakan intraday tertinggi hari ini. Pada pukul 10.15 penguatan terbatas ke 1660. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi menguat di 1680 dan melanjutkan penguatan di pembukaan sesi kedua di 1690. Posisi saat ini penguatan terbatas di 1,22% di Rp1.660 per sahamnya. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham energi menarik untuk diperhatikan. Sudah mengalami penguatan yang sangat signifikan seiring penguatan dari saham-saham grup Bakri lainnya. Di perdagangan awal Agustus, energi masih diperdagangkan di level 500-an, September menguat ke 600, Oktober sudah menembus di atas level 1000-an. 21 November penguatan terbatas ke 930, Desember Januari dan di perdagangan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan 1695 intraday hari ini, kemudian 1690. Dalam 6 bulan terakhir 1695 merupakan level intraday tertinggi pemirsa dan juga pola pergerakan dalam 1 tahun terakhir. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada. Grafis selanjutnya kita akan coba lihat posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran di 35,96 kali, PSR-nya di 5,53 kali, PBV-nya sudah di atas 1 kali, tepatnya di 3,30 kali, dan PCFR di 11,28 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah makin dalam jelang libur akhir pekan dengan menembus level 16.800-an per dolar Amerika Serikat.
Dikutip dari data RTA hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,10% di level 16.820 per dolar Amerika. Di mana secara intraday, rupiah sempat melemah ke 16.831 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah dibuka melemah di 0,15% di level 16.810 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Jumat pagi tadi terpantau stabil di level 98,940. Setelah di Kamis menguat di 0,25% di 98,934. Rupiah tertekan di tengah indeks dolar Amerika menguat seiring pelaku pasar menantikan rilis laporan ketenagakerjaan Amerika terbaru. Sementara di sisi lain, ekspektasi pasar suku bunga saat ini menunjukkan peluang yang semakin besar The Fed mempertahankan suku bunga di Januari. Sementara dari dalam negeri, pemirsa, data terbaru pendapatan dan belanja negara APBN 2025 tercatat defisit hampir 3% dan ikut menambah beban bagi rupiah. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.847 rupiah. Update jelang penutupan. Pasca penutupan, pelemahan terpangkas di 0,17% di 16.816 dolar Amerika. Kemudian terhadap euro di 19.620 rupiah, pound sterling di 22.615 rupiah, kemudian yen Jepang berada di level 107,04 rupiah. Informasi komoditas, harga batubara menguat seiring harga batubara di pasar berjangka meningkat. Harga emas melemah tipis di tengah penantian data non-farm Amerika, sementara harga minyak kembali menguat dibayangi stabilitas pasokan. Harga batubara masih bergerak volatile dengan tercatat dalam 7 hari terakhir. Harga batubara melemah 4 kali dan menguat 3 kali. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Kamis waktu setempat ditutup di 107,55 dolar Amerika per ton, melesat 0,94%. Penguatan ini memperpanjang tren volatile harga yang terus berlanjut. Dari China, sentimen positif di pasar batubara kokas mulai menguat karena kenaikan di bursa berjangka. Kenaikan di pasar berjangka ini mendorong beberapa pembeli, terutama pembuat kokas, untuk menambah pembelian batubara kokas di pasar fisik. Harga emas turun di Jumat pagi waktu Asia seiring tekanan dari penyesuaian indeks komoditas dan penguatan dolar Amerika Serikat. Pasar juga bersikap hati-hati menjelang rilis data non-farm payrolls Amerika yang dinilai akan memberi petunjuk arah kebijakan moneter ke depan. Di Kamis, harga emas tutup menguat 0,58% di 4.478,27 dolar Amerika per troy ounce, setelah harga emas jatuh 1% di Rabu. Namun Jumat pagi harga emas melemah 0,07% ke 4.475,04 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak menguat di Jumat pagi waktu Asia. Melansir Refinitiv, Brent tercatat di 62,41 dolar Amerika per barrel, sementara WTI di 58,13 dolar Amerika per barrel. Secara keseluruhan, harga minyak global bergerak dengan volatilitas tinggi di sepanjang pekan ini. Pergerakan tersebut mencerminkan kembalinya kekhawatiran pasar terhadap pasokan setelah serangkaian eskalasi geopolitik yang melibatkan Venezuela, Rusia, Irak, dan Iran. Pasar minyak kembali bergerak ke level sebelum Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditangkap militer Amerika. Berbagai sumber untuk ADSN. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana minyak WTI menguat cukup signifikan di 1,14% di level 58,42 dolar Amerika per barrel. Nikel berbalik menguat setelah koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya di 2,09% di level 17.402 dolar Amerika per metrik ton, sementara emas menguat di 0,51% di 4.483 dolar Amerika per troy ounce. CPO juga menguat, pemirsa, di 1,07% di level 4.086 ringgit Malaysia per tonnya.